Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlian Tommy, asal saya dari Bandar Lampung. Lulusan sekolah SMA Malno Pusat Menes, Pandeglang, Banten. Alhamdulillah saya sudah bekerja di PT Asia Provertindo Building sebagai leader engineering di Trembesi Tower BSD Serpong, Tangerang Selatan. Yang mana semua ini saya telah mengikuti pelatihan mechanical, electrical, plumbing, HPAC bersama di PT Mino Karya Sejati. Salam sukses dari saya, terima kasih. Baik, hari ini kita kembali di pelatihan engineering. Hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana kita mengetahui standar air bersih. Ya, standar air bersih yang bisa dipakai di gedung-gedung supaya orang memakai air tidak terkontaminasi atau menjadi iritasi atau bisa menimbulkan bau. Nah, teman-teman engineering, ya, untuk kualitas air baku air bersih kita, misalkan dari pump maupun dari pompa deep well, itu bisa kita uji lab, ya. Jadi saat kita menguji untuk instalasi air bersih ataupun untuk air baku air bersih kita, syarat air bersih seperti apa, saya akan jelaskan sebagai berikut. Ini hasil lab saya di gedung saya untuk bagaimana saya menganalisa bagaimana status air bersih saya di gedung, ya, karena beberapa hal yang harus kita perhatikan supaya tidak menjadi bermasalah di dalam pemakaian user, ya. Oke, pertama kita harus mengetahui uji lab air itu ada beberapa vendor-vendor ataupun kontraktor ataupun perusahaan-perusahaan yang dapat melakukan laporan hasil uji lab lingkungan ataupun uji lab air bersih, ya. Contoh, kita memakai seperti ini, ya. Ketepatan saya berada di pemerintahan Tangerang, berarti saya memakai UPT Laboratorium Kesehatan Daerah. Bisa, biayanya ada di Google, teman-teman, ya. Nah, setelah kita kasih sampel ataupun air yang akan kita uji, maka dalam waktu beberapa minggu mereka akan memberikan outputnya kepada kita, datanya sesuai dengan standarisasi, ada parameternya, ya. Bisa kita lihat di sini parameter yang diperiksa, ya. Ini parameter yang diperiksa, ya, ada fisika, ada kimia, dan ada mikrobiologi, ya, untuk air bersih. Nah, di sini kita ada satuannya, ya, yang akan kita periksa satuannya apa. Kemudian ada parameter untuk kadar maksimum yang diperbolehkan atau yang diizinkan, atau bahasanya standarnya, ya. Ini standarnya. Nah, nanti yang di sini, kolom yang di sini, hasil pemeriksaan kita, air kita bagaimana. Nah, setelah nanti kita lihat hasilnya, maka bisa kita lihat bahwa ini di luar standar, di luar yang diperbolehkan misalkan, atau masih di dalam standar, atau masih di dalam diperbolehkan. Menurut hukum apa? Menurut regulasi apa? Ini regulasinya, ya. Metode ujinya, ini metode ujinya, ya. Bisa pakai SNI, bisa pakai IKLKT, bisa, ya. Jadi tergantung metode ujinya seperti apa. Ini standar untuk menguji air bersih, teman-teman, supaya kita pahami. Oke, kita bahas dari pertama, ya. Untuk fisika terdapat ada bau. Kalau bau harus tidak berbau. Hasil pengecekan tidak berbau, berarti bagus. Berdasarkan uji cobanya, metode ujinya berdasarkan organoleptik, ya. Kemudian untuk suhu, warna, kekeruan ataupun padatan terlarut total TDS, nih satuannya ini, parameternya ini 3 derajat, lebih kurang dari 3 derajat, 50, 25, 1000. Nah, hasilnya lihat, 25 derajat normal,
3 dibanding 50 normal, 21 dibanding 25 normal, 1000 dibanding 419 normal. Berarti untuk fisika air bersih saya normal. Oke. Kemudian yang kimia, yang perlu kita cek di kimia adalah zat besi atau Fe yang terlarut, kemudian nitrat NO3, kemudian nitrit, kemudian pH mangan terlarut, kesadahan, seng, fluorida, dan sulfat. Nah, satuannya ini miligram per liter. Parameternya 110, nih 110, 1 6,5, kalau pH kan nih 6,5 sampai 8,5. Nah, hasilnya yang kita lihat 1 dibanding dengan 0,016 bagus. 10 dibanding 0,07 bagus. 1 dibanding 0,06 bagus. pH-nya 6,5 sampai 8,5 kita ukur 7 bagus. Berarti instalasi air bersih saya bagus, air bersihnya bagus. 0,5 di bawah 0,0014. Wah, bagus banget mangan nilai terlarutnya. Kesadarannya bagaimana? Di bawah 500, 172 bagus. Sengnya gimana? 1,5 di bawah 0,5 bagus. Sulfat bagaimana? 400 hanya 5. Sungguh sangat bagus air bersih kita. Berarti memang ketepatan kita menggunakan air deep well, air tanah, airnya bersih, ya. Jadi untuk saat ini pengukuran kita untuk instalasi air bersih di gedung saya itu memenuhi syarat standar, ya. Demikian, ya, untuk yang kimia. Kemudian kita bicara mikrobiologi air bersih. Ada E. coli dan ada total coliform. Ya, satuannya CFU per 100 ml. Lihat, ya. E. coli ada 0, tulisan 0. Total coliform, ya, coliform 50, ini 2150. Sebenarnya bukan 2150. Saya sudah koordinasikan ke tim, ini tidak terukir, tidak teruji, ya, bahasanya sebenarnya, ya. Oke, ada 3 perlu yang kita lab untuk jenis, untuk status air bersih kita, yaitu pertama adalah lab fisika, lab kimia, dan lab mikrobiologi. Oke, demikianlah penjelasan saya tentang uji lab, laporan hasil uji lab air bersih untuk memastikan air bersih kita masih di dalam parameter standar air bersih. Terima kasih, tetap semangat, sukses engineering by PT Mino Karya Sejati. Thank you.